Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Budi Rianto Wahyudi, dosen tetap di program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemantauan dan monitoring penyakit ikan dengan menerapkan pendekatan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam komponen delivery, saya akan memastikan materi disajikan secara komprehensif dan terstruktur agar taruna dapat dengan mudah menyerap serta mengaplikasikan. Pada komponen interaction, saya membangun ruang diskusi aktif dan kolaboratif baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Sedangkan pada komponen assessment, evaluasi akan dilakukan secara objektif dan berkala melalui pemberian tugas secara mandiri, penugasan kelompok, UTS dan UAS berbasis rubrik penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi taruna. Mata kuliah pemantauan dan monitoring penyakit ikan ini merupakan mata kuliah wajib bagi taruna semester 4 di program studi D3 Teknik Penanganan Patologi Perikanan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS, diselenggarakan selama 1 semester atau 16 minggu dan disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk membekali taruna dengan pemahaman dan keterampilan praktis mengenai teknik-teknik pemantauan kesehatan ikan di lingkungan aquacultur, sistem pemantauan aktif dan pasif, hingga interpretasi epidemiologi penyakit ikan. Mata kuliah ini juga mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu yang pertama, taruna memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit pada ikan, baik yang disebabkan oleh patogen maupun non-patogen. Kemudian yang kedua, taruna memiliki pengetahuan untuk melakukan diagnosis penyakit ikan, serta menginterpretasi hasil diagnosis secara akurat di lapangan maupun di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu taruna mampu menjelaskan dan mengidentifikasi teknik pemantauan dan monitoring penyakit ikan pada kegiatan budidaya perikanan. Untuk menunjang proses pembelajaran, digunakan berbagai referensi, di mana salah satu referensi tersebut adalah buku referensi karya saya sendiri yang berjudul Pemantauan dan Monitoring Penyakit Ikan. Perkuliahan ini akan berlangsung selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester di minggu ke-8 dan ujian akhir semester di minggu ke-16. Terdapat 10 pokok bahasan pada mata kuliah ini yang meliputi pertama, yaitu ruang lingkup dan konsep dasar pemantauan penyakit ikan. Kemudian yang kedua, identifikasi sasaran dan objek pemantauan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis pemantauan. Kemudian yang keempat, sistem pemantauan pasif dan pemantauan aktif. Yang kelima, identifikasi ciri-ciri ikan sehat, ikan sakit, dan tingkah lakunya. Kemudian yang keenam, itu metode diagnosa pemantauan penyakit ikan di lapangan dan laboratorium. Nomor 7, metode sampling penyakit ikan. Kemudian nomor 8 yaitu handling dan transportasi sampel pemantauan. Kemudian dilanjutkan pokok bahasan yang ke-9 yaitu teknik pengawatan dan penyimpanan sampel penyakit ikan, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu penyajian serta interpretasi data, insidensi dan prevalensi penyakit ikan. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan oleh pendekatan pembelajaran aktif yang memadukan strategi sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, pembelajaran dilakukan melalui perkuliahan tatap muka di kelas, diskusi kelompok kolaboratif, dan studi kasus. Sedangkan secara asinkronus, interaksi pembelajaran difasilitasi melalui aplikasi Silat yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sedangkan secara asinkronus, interaksi pembelajaran difasilitasi melalui aplikasi Silat, yaitu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Melalui aplikasi ini, taruna dapat mengunduh materi, kemudian mengakses tugas-tugas, serta mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Evaluasi dan penilaian hasil belajar dilakukan secara terukur dan transparan berbasis pada pedoman akademik serta rubrik penilaian terstandar yang tercantum dalam RPS. Adapun komposisi penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, nilai tugas individu 10%, selanjutnya nilai kuis 5%, aktivitas partisipatif 5%, UTS 40% dan UAS 50%. Selain tugas dan presentasi dinilai menggunakan rubrik-rubrik yang mencakup kriteria keakuratan isi, penguasaan materi, hingga penyusunan kesimpulan. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah pemantauan dan monitoring penyakit ikan yang saya ampu pada program studi D3 Teknik Penanganan Patologi
Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka dan interaksi perkuliahan yang dilaksanakan dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Oke, ini kita belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin terkait dengan metode sampling, pemantauan dan monitoring pendidikan. Oke, kalau kemarin ya saya sudah menjelaskan terkait dengan sampling acak. Ya, nah sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan dua sampling lagi, dua jenis metode sampling, yaitu metode targeted dan full. Ya, ini dua metode yang lebih spesifik dibandingkan metode acak. Ya, pada saat nanti kalian pemantauan atau magang atau KPA, kan nanti kalian pasti mengalami magang sama KPA kan? Nah, nanti pada saat di metode itu kalian sudah tentukan mau menggunakan acak, targeted atau full. Ya, sama juga. Nah, di sampling, di metode sampling targeted ini metode sampling yang sudah kita ketahui sampel apa yang mau kita ambil. Ya, terutama jenis-jenis sampel patogen. Ini sudah kita ketahui terlebih dahulu pada saat kita melakukan perencanaan sebelum kita melaksanakan pemantauan. Ya, jadi misalkan, ya, Joy, saya mau di merencanakan pemantauan itu, saya mau mengambil sampel jenis patogen A, misalkan patogennya APD. Ya, jadi pada saat ke sana itu hanya jenis-jenis sampel itu yang diambil disebut gejala klinis. Kan kalau gejala klinis kan sudah tahu apa itu gejala klinis seperti apa. Nah, itu yang kalian ambil, hanya itu aja. Ya, jadi lebih simpel. Ya, lebih simpel. Jadi karena memang dari awal itu targetnya sudah kita ketahui. Jadi pada saat kita ngambil ke sana, ini kita udah fokus bahwa kita ngambil ke tempat A atau titik A itu hanya sampel jenis itu aja. Ya, penyakitnya maupun jenis ikannya, ini bisa dua, ya, bisa jenis ikannya ataupun jenis penyakitnya, tapi biasanya jenis penyakitnya. Ya, nah di target sampel ini ada dua jenis sampel yang bisa diambil, non lethal, kita bedakan menjadi non lethal dan lethal sampling. Nah, kalau untuk non lethal sampling ini sampel-sampelnya yang tidak perlu dimandikan. Ya, non-lethal sampling itu tidak perlu dimandikan karena biasanya untuk non-lethal sampling ini rata-rata bukan nilai ekonomis tinggi. Ya, contohnya arwana. Ya, kemudian koi-koi impor. Ini termasuk non-lethal sampling karena dia nilai ekonomisnya tinggi. Terus apa yang diambil sampelnya? Bisa kalian ambil dari darah, lendir maupun fisik, atau yang mana kita pelajari, kita bisa mengambil potongan yang sedikit, oper-oper terbuka, ya, kemudian kita potong ujung laminan, seperti yang kemarin kita pelajari, ya. Jadi untuk yang mengenal sampel ini, intinya sampel yang kita ambil itu jangan sampai mati. Ya, kalau yang mengenal sampel silakan. Ini mau dimatikan boleh. Ya, tapi karena memang rata-rata untuk sampel ini untuk sampel jenis sampel yang nilai ekonomisnya. Contoh, kalian mau sampling ikan nila, kan ikan nila murah. Ya meskipun ada harganya, tapi kalau dibandingkan dengan koi dan arwana jauh lebih murah nilai dibandingkan arwana maupun koi atau lele. Ini termasuk jenis-jenis lethal sampling yang pada saat kalian sampling ini boleh dihidupkan atau boleh dimatikan. Ya, oke. Kita lanjut untuk metode yang berikutnya, yaitu sebelum masuk ke sini, ini beberapa, ini ada ketentuan, ada salah satu ketentuan yang saya ambil dari BPUMKP, dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Ini kalau di BPUMKP ada ketentuan untuk sampling yang non lethal. Ya, jadi ketentuannya, kalau kalian perhatikan, semakin sedikit jumlahnya, jumlah sampel yang dipopulasi, semakin sedikit contoh yang diambil. Ya, ini jadi cuma segini. Misalkan 50 sampai 100, saya ambil cuma 2.
Kemudian 101 sampai 250 kalian ambil cuma 3. Ini pun juga atas persetujuan pemilik barang. Ya, jangan sampai kalian asal ambil tanpa persetujuan pemilik barang. Karena pada saat atau pada saat kalian merencanakan pemantauan menggunakan metode target sampling ini untuk jenis konvensional sampling, kalian bisa dijaga dengan terlebih dahulu. Ya, saya mau mengambil ikan koi. Ya, ikan koinnya adalah mahal. Jadi pada saat perencanaan sudah betul-betul angkat. Ya, tapi kalau misalkan kan pasti kalian merencanakan dulu, nggak mungkin kalian mau melakukan pemantauan tanpa berencana, nggak mungkin, karena itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, ini dianggarkan dulu. Ya, kalau misalkan lebih dari 100 Pak, dari lebih dari 1000, berarti kalian ambil cuma maksimal. Ini ketentuan yang saya ambil referensinya dari BPOM. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk sampel yang full. Ini yang sering, mohon maaf, bukan sering. Ini yang pada saat kemarin penyakit COVID ini digunakan. Ya, saya jelaskan bedanya dengan yang tadi harga. Ya, ini dari beberapa sampel ini dikumpulkan. Hasil pengumpulan itu hanya satu yang diuji. Jadi beberapa sampel komposit jadikan satu, hanya satu yang diuji. Kelebihannya jelas ini untuk mendeteksi penyakit itu bisa lebih cepat. Ya, karena dari beberapa sampel dikumpulkan jadi satu yang diuji. Tapi kekurangannya ya, kita nggak tahu yang mana yang sesuai. Oke, sampai sini jelas. Ada yang menanyakan dulu? Oke, silakan. Suaranya tadi banyak yang sampling target tadi. Ya. Suaranya tadi sudah dijelaskan sampling target itu jenis ambil sampling yang diketahui targetnya. Ya. Apakah ada kelebihan kekurangan? Oh ya, baik. Ini kalau tadi belum saya jelasin ya. Kelebihan dan kekurangan dari target sampling. Ya. Untuk target sampling ini jauh lebih murah. Kelebihannya itu lebih biaya lebih murah dan lebih murah ya, karena pertama dia karena targetnya itu cuma A. Ya, yang artinya kalian ke sana, ya, di sana itu hanya mau mencari AHPD misalkan, atau KAP atau WSSW satu aja jenis penyakit. Ini kalian hanya menyediakan reagen satu kok, jadi bisa langsung difokuskan. Jadi kita mau ke sana hanya menguji AHPD. Jadi reagen yang disiapkan di sini ini hanya untuk pengujian AHPD. Ya, jadi lebih murah. Plus tenaga kerjanya untuk mengerjakan sampel itu pun juga lebih irit tenaganya. Secara SDM itu pun juga bisa dihemat karena hanya diuji hanya orang, misalkan Galuh ditargetkan hanya menguji WSSW. Kan lebih enak dibanding Galuh ditargetkan Galuh kamu harus menguji WSSW, APLD, habis itu nanti apalagi penyakit yang mudah itu, MMV. Kalau lebih banyak sih, waktunya dia untuk mengerjakan jauh lebih banyak. Kalau hanya cuma satu, jauh lebih cepat. Jadi secara kelebihannya, pertama hemat waktu, ya, sama hemat biaya dan hemat waktu. Yang kedua, ini lebih efisien, ya, karena dengan jumlah sampel yang sedikit, itu kalian yakin itu pasti ketemu sampel atau target yang dicari. Karena misalkan kayak gini ya, contoh ini walang, ya, ini ada beberapa jenis ikan di sini misalkan, ada beberapa ikan di sini. Karena kalian sudah tahu apa yang kalian mau cari, misalkan WSSW, ya, dan spotting Karius. Ini kan ciri-cirinya di Karapasa warna putih. Nah, warna putih kalian lihat di sini, kalian ambil di sini set. Misalkan, ya, kalian angkat udangnya, dan kalian perhatikan, oh ternyata ada satu. Ya itu tuh yang lucu. Simple, jadi lebih efisien. Jadi pada saat kalian menguji pun juga lebih cepat, SDM lebih murah, ini pun juga secara waktu pun juga lebih efisien. Tapi kekurangannya, tadi kan nanya kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya, saya gambar lagi.
satu ini toh, satu ini aja yang diambil dari uji. Pada saat kalian menentukan prevalensi, ini agak susah. Kenapa? Karena prevalensi itu kan jumlah yang sakit, benar? Jumlah sakit dibagi total populasi, benar kan? Kira-kira, misalkan tadi yang ketemu ini BSSP, ini positif, BSSP. Oke, prevalensi itu kan jumlah sakit ini kan butuh dari ini, benar nggak? Kalau prevalensinya per penyakit mudah digeneralisasi. Tapi begitu ini nanti kalian ditanya jumlah yang sakit berapa, prevalensinya berapa, bingung kalian karena kalian yang punya data, ya kan? Begitu di sini ada AHPLD, misalkan ini sampel ini ya, sampel ini AHPLD, terus sampel ini misalkan GKV, virus, terus sampel ini juga ternyata ada dalam satu pola banyak penyakit, banyak sekali penyakit. Ini misalkan nanti BSSP, APNP, GHV, IMNP, kesulitan tadi. Karena ini tidak kalian uji. Ini kelemahannya itu target itu seperti itu. Jadi pada saat kalian harus menarik atau menggeneralisasi prevalensi, kalian akan kesulitan. Karena yang diuji hanya ya, paham? Halo, dan yang lain? Oke. Selanjutnya, untuk yang jenis pengambilan sampel yang sampling yang metode ini, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pengertiannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya gambarkan untuk mempermudah ini, orangnya gambarkan gambarnya sebentar. Ini yang tadi saya jelaskan. Dilihat dulu. Nah, nanti saya bantu untuk menjelaskan. Jadi misalkan, ya, di situ kita pengen mengetahui kondisi, kita ngomong COVID aja ya, kemarin ya, contohnya kemarin kan paling diketahui kan COVID ya. Jadi di kemarin pun juga digunakan untuk siapa pengajaran di COVID. Ini satu kecamatan, misalkan ini kecamatan X gitu aja. Ini kecamatan X. Kecamatan X ini punya beberapa desa dong, ya kan? Anggap aja di desa ini ada beberapa kolam. Ya. Misalkan kita ambil 5 masing-masing 5 kolam. Oke, ini A, ini C ya, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, ini jelas? Oke, jadi kita mau menentukan apakah di kecamatan X ini, ya, kita ngomong COVID lah, mungkin tetap bahasanya tetap kita ngomongkan, apakah ini teridentifikasi bahwa di kecamatan X ini terdapat AHPLD. Kita menggunakan jenis produk sampling untuk yang target yang full. Kalian ke sini ke daerah A, B, C, D dan masih dalam satu kecamatan ya, jangan diberang kecamatan yang lain. Kita ngomong kecamatan X. Di kecamatan X ada 4 desa. Ya, satu desa ini misalkan idealnya di sana anggap aja jalan dari Makalang deh. Ya, ini kalian ambil sampel. Oke, ambil semua ini. Jadi total ada berapa sampel? 20. Ada 20 sampel. Ini mohon maaf. Ini testasi dulu. Ini testasi masing-masing ya. Masing-masing itu testasi semua ya. Semua testasi. Berarti kita punya total sampel dan testasi berapa? Sudah 20. Ini ada 20. Ini ada 5 sampel dan testasi. Ini nanti dijadikan hanya satu. Dijadikan satu. Diambil sedikit-sedikit dari sini. Ini kan testasi. Ini satu diambil sedikit dikumpulkan jadi satu. Ini pun juga nanti sama-sama. Oke, ini sama-sama.
hanya dikumpulkan jadi satu, satu, satu. Ini dikumpulkan lagi jadi satu. Bukan 4 lagi, ini kan jadi satu, satu. Ini kan jumlahnya 4. Jadi ini mewakili dari desa A, ini mewakili dari desa B, ini mewakili desa C, ini mewakili desa D. Ini dikumpulkan lagi jadi ini yang dilakukan pengujian. Di sini tuh lebih murah kan, lebih sensitif, ini pasti lebih hemat secara pengujian ya, secara pengujian kan diuji. Cuma kelebihannya begitu ini dinyatakan positif, mana yang positif? Apakah ini? Nggak tahu. Terus ini, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Kita enggak. Karena kita hanya mengambil komposit, ini dikomposit jadikan satu, ini yang dilakukan pengujian. Ini kelemahannya dari sampling ulang. Tapi itu tadi, ini bisa untuk menentukan secara cepat dan akurat apakah di kecamatan A ini positif AHPN ini. Ini pendekatannya yang dilakukan kemarin oleh mungkin kesehatan ya, dengan kesehatan atau kementerian kesehatan untuk menentukan apakah di kecamatan X ini terdapat COVID atau tidak. Ini, jadi sampelnya diambil sekian lainnya, kumpulkan jadi satu, hanya satu yang dilakukan. Jadi lebih